Ya halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama kami. Pada malam hari ini Sudimar akan menceritakan kisah dari saudaranya. Jadi cerita soal apa mas? Tentang sebuah pengobatan apa ya, bisa dikatakan alami dari sebuah apa sih ini, Klan? suku pengobatan herbal lah. Oh iya. Dari salah satu suku di Indonesia. Oke, langsung saja mas, ceritanya gimana? Ya, pertama-tama ya, pengenalan dulu. Dari ini cerita dari saudaraku, lebih tepatnya teman kerja dari saudaraku, kerja di salah satu pertambangan di daerah Kalimantan. Oke. Ya, dia itu bernama Imam Prasojo. Dia bekerja di Kalimantan dan dia tinggal di mes. Saat itu, singkat cerita, dia sedang bermain futsal di malam hari setelah dia bekerja, aktivitas kerjaan. Terus dia ada jam istirahat, dia sudah pulang kerja, terus dia main futsal sama teman-temannya yang satu shift. Setelah itu dia selesai main futsal, dia istirahat kan, sambil mengeringkan keringat. Terus dia lihat teman shiftnya, tapi yang teman shiftnya itu bernama Yoga. Dia kan nggak ikut futsal. Dia tahu-tahu keluar dari kamar dengan wajah yang sedikit pucat, gelisah, khawatir, kayak orang ya gelisah, kayak teleponan kan. Telepon, terus habis itu kan disamperin sama saudaraku sama teman-temannya itu. Samperin, terus tunggu sampai si Yoga selesai telepon. Setelah itu ditanya, kamu kenapa kok terlihat gelisah? Nah, singkat cerita dia menceritakan itu adiknya mengalami kecelakaan. Adiknya, dia itu rumah aslinya, Yoga itu rumah aslinya daerah Surabaya. Dan dia ini kan posisinya di Kalimantan kan. Dia cerita itu, terus ada salah satu dari teman saudaraku itu ngasih tahu, coba telepon Pak Yanto. Pak Yanto itu salah satu ya pekerja di situ, tapi dengan jabatan yang lebih tinggi. Dia udah lama di situ. Terus habis itu dia menghubungi Pak Yanto, terus cerita. Terus Pak Yanto mengasih solusi, ini ada pengobatan herbal dari sesepuh di desa dekat mes itu. Jadi adiknya dibawa ke Kalimantan? Enggak, adiknya tetap di sana. Di sana? Tetap di Surabaya. Terus ngobat ini? Bentar. Oke. Ini kan lanjut. Dia kan singkat cerita mau, si Yoga mau kan. Terus dibawalah si Yoga, dibawa Pak Yanto bersama saudaraku dan teman-temannya itu ke rumah sesepuh di desa itu. Untuk nama sesepuhnya tidak boleh diceritakan sih. Terus itu singkat cerita dibawalah ke tempat sesepuhnya itu, terus disambut baik sama sesepuhnya. Terus langsung pada topik utama kan, si Yoga langsung si Pak Yanto itu bicara sama sesepuh desa dengan bahasa Dayak, ya asli Dayak itu Pak Yanto. Terus dia cerita sama sesepuhnya, langsung diajaklah Pak Yanto dan teman-teman dari saudaraku itu sama dia juga ke samping rumah sesepuh. Habis itu nangkep ayam sekitar umur 5 bulanan. Ayam umur 5 bulan ditangkap. Habis itu sesepuh desanya masuk rumah lagi, dan orang-orang yang temanku sama saudaraku sama teman-temannya sama Pak Yanto nunggu di samping rumah. Selang beberapa saat sesepuh desa kembali ke samping rumah itu, terus bawa botol kaca kecil yang isinya minyak. Nah, itu namanya minyak bintang. Pernah dengar? Kayak nggak asing lah.
minyak bintang itu. Minyak bintang habis itu si kaki ayam tadi kan sesepuhnya tanya sama si siapa? Tanya sama Pak Yanto. Terus di Pak Yanto tanya sama si Yoga itu, terus Yoga nulis nama adiknya, kan ditanyakan nama adikmu siapa, kayak gitu kan, ditanya dengan bahasa Dayak. Habis itu Pak Yanto tanya sama Yoga dengan bahasa Indonesia biasa, terus ditulis di kertas, terus dikasihkan sesepuhnya itu, ditanyakan juga kaki adikmu yang patah sebelah mana, sebelah kanan. Setelah itu langsung kaki ayam tadi dipatahkan sama sesepuh desa. Setelah itu diolesi minyak itu, terus diluruskan, tutup pakai kain sambil dipijat, kayak diluruskan kayak diurut. Si kaki ayam itu sambil baca mantra, sambil menyebut nama adiknya itu sampai 3 kali lebih. Habis itu kan sudah ayamnya dilepas, ditaruh lagi kan ditaruh di bawah tanah kan, di tanah. Ayamnya sudah jalan lagi, dia sudah normal. Ayamnya. Habis itu kan si saudaraku sama teman-temannya kan heran, tadi kan kakinya dipatahkan, kan itu kan di depan mata banyak orang itu kan, dipatahkan terus udah bisa jalan lagi. Betapa kagetnya orang tua dari Yoga, nelpon Yoga, terus ngasih tahu keadaan adiknya. Habis itu adiknya bicara sama Yoga itu, dia bilang kakinya udah sembuh, sudah bisa jalan lagi. Nggak normal sih, tapi nggak normal, kejadian nyata itu. Iya. Adiknya kan di Surabaya. Iya sih. Nah, itu ya kan, pengobatan pakai dari perantara ayam buat ke adiknya itu. Kok nggak logis ya? Ya nggak bisa dibilang, nggak bisa disangkutin logis apa enggak sih, tapi nggak anjing. Kok kok bisa ya lucu anjing. Wah aneh sih. Ya, menurutmu minyak bintang? Ya kan iya ini setauku minyak bintang itu apa sih, apa namanya itu, ampuh kalau dilakuin di daerah itu. Ya feelingku adiknya dibawa ke Kalimantan terus diolesi. Pikirmu? Kan ya pernah dengar itu kan, ya. Ampuhnya di situ di Kalimantan itulah, di Dayak. Pakai perantara anjing. Mungkin secara online. Aku juga nggak tahu sih. Sinyal wifi. Wifi nggak sampai sih. Wifi Kalimantan nggak ada. Semarang. Anjing. Oh iso, halo. Itu adikku kan, saya tanya kan kemarin baru pulang, terus cerita langsung kan. Aku ya heran sih, aku kan nggak melihat secara langsung, apalagi si keponakanku tadi lihat secara apa ya, di depannya. Terus si Yoga ditelepon orang tuanya itu, dia juga dengar orang itu di loudspeaker. Habis itu kan si Yoga mengucapkan terima kasih kepada sesepuh itu, dikasih uang sekedarnya untuk rasa terima kasih kan, sebuah apresiasi. Tapi sesepuh desanya tidak mau. Habis itu kan dia pamit sebentar, beli rokok sama beli gula sama beli teh buat ucapan terima kasih. Si sesepuh desa baru mau menerima, terus pulang. Seperti itu. Dukun Kalimantan. Ciami. Dukun apa enggaknya nggak tahu sih. Ya tabib lah anggapannya. Ya tabib. Bukan dukun lah. Nah, dukun kan kebanyakan ya nyangkutnya ke hal-hal negatif. Kalau namanya dukun ya, ya tabib kan pengobatan. Mungkin tabib. Aneh sih. Yang menurutmu? Kalau pikirku tadi kan, kemarin tuh diceritakan sebelum sampai di ayamnya dilepas lagi itu kan, pikirku nanti kaki ayamnya dipatah, habis itu kakinya adiknya sembuh tapi ayamnya kakinya masih patah. Pikirku kan kayak gitu, jadi kayak ditukar tulang di kaki ayamnya, ditukar di tulang di adiknya. Tapi ternyata tulang ayamnya balik normal, kaki adiknya juga balik normal.
Gila sih menurutku sih. Itulah Kalimantan, bro. Buat kalian yang pernah nyoba minyak bintang, komen di bawah. Coba kalian dipatahin dikit kakinya. Enggak kayak gitu. Konsepnya bukan gitu. Anjing su. Dulu juga pernah ada sih. Ya kok nanti tak cari di YouTube lah kalau emang ada kayak gitu. Jadi siapa tahu kan ada kan tragedi-tragedi yang kadang kita cari kita anggap nggak ada, kemungkinan ada. Mungkin kan nggak bisa diekspos karena itu kan menyangkut. Kan siapa tahu ada YouTuber Kalimantan yang I don't know who know about it. No. Kalau temanku kan ada juga ya kakak kelasku dulu, dia juga ke Kalimantan, tapi itu dia yang kena, dia yang diobatin. Jadi iya, kakinya kena kan itu dia kerjanya di sawit, kelapa sawit. Oh iya. kelapa sawit kan itu kan kerjanya kayak kerja keras. Itu kan ambil sawitnya pakai kayak galah tapi ada kayak kailnya buat ngambilin sawit itu. Sabit. Bukan, kayak kail ayam itu, kail ayam, kail pancing. Oh iya ya. Hampir mirip kayak gitu kan, lebih besar buat nancepin si Kelapa. bukan itu sawit. Sawit. Ya, kelapa sawit kan kelapa, boy. Bukan. Hah? Sawit itu bukan kelapa sih. Di sana sawit itu kayak apa ya? Kayak pinus mungkin. Oh, buah pinus. Kayak buah pinus model sawit itu. Oke. Jadi diambil pakai itu kayak ditancapkan, habis itu kan diambil, diangkat kan, ditaruh di keranjang belakangnya yang digendong. Iya. Nah itu nancep di kaki. Kan dalam kan? Iya, dalam. Terus itu kan bolong. Otomatis full power. Iya dong. Kan kalau ngambil bolong pendarahan. Kill anjir. Bolong pendarahan, habis itu kan bisa ditutup kan. Orang yang kena itu nggak sadar, nggak ngerasain sakit. Seketika nggak ngerasain sakit, tapi kan darahnya kan keluar banyak itu. Dia lemes, terus ditutup sama temen yang kayak satu shift lah kayak gitu. Di dekatnya tahu kan, itu kan kayak muncrat mancur bleber. Ya mancur kan, mancur lah. Mancur itu terus ditutup, habis itu isi nih, nggak pengen isinan. Ditutup, habis itu tanya sama bosnya, dikasih tahu kayak sesepuh tadi, terus diobatin langsung, sembuh itu kakinya, langsung nggak bolong, terus dia udah normal lagi. Tapi itu kan dia yang kena, dia diobatin di sana. Mistis itu kebanyakan aneh. Iyalah, hantu alien nggak logis biasa. Nggak logis ya. Sampai ada kenalan nggak bisa. Ada beberapa kubu yang aku percaya yang ini, aku nggak percaya. Pro kontra biasa. Pro kontra. Terus ini minyak bintang. Astaga. Iya aja ya. Kayak percaya nggak percaya, tapi aneh, tapi ada itu loh. Anjing. Ya mungkin pembahasannya cuma segitu karena kita pusing, nggak tahu penjelasannya juga. Karena kita juga nggak memahami banget, cuma tahu dari ceritanya ponannya Bud Judi Marini. Iya. Jalah, mungkin videonya cuma segitu saja. Untuk stop, kalau ada yang tahu atau pernah mengetahui saudaranya atau temannya yang pernah mengalami dan pernah melakukan pengobatan dari minyak bintang tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang penasaran coba patahin dikit kakinya, diolesin. Dah ya, mungkin videonya hanya sampai segitu doang untuk minggu ini. Ya, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Selamat malam dan semoga mimpi indah. Was your mother a beaver? 'Cause damn!